Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sabrina dari SMA Negeri 1 Teras, Boyolali. Di sini saya akan bercerita tentang toponimi asal-usul Desa Jagoan. Nah, teman-teman, ternyata terdapat 3 penjelasan yang menyebabkan istilah jagoan ini muncul. Apa saja penjelasan itu? Penjelasan yang pertama, sekitar tahun 1935 sampai 1940-an, warga desa ini sering sekali mengadakan sayembara. Nah, sayembara apakah itu? Sayembara pertarungan antara individu dengan individu lain untuk mendapatkan gelar jagoan. Untuk memenangkan sayembara ini dibutuhkan ilmu kasepuhan. Ilmu kasepuhan ini bertujuan untuk perlindungan diri. Ilmu kasepuhan ini ternyata hanya bisa didapatkan dengan cara semedi. Dalam waktu 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, serta 40 hari 40 malam. Ternyata ilmu ini juga diiringi dengan ilmu bela diri khas Indonesia, yaitu silat, dengan tujuan sebagai dasar perlindungan diri. Bela diri ini ternyata berfungsi untuk perlindungan diri, terutama pada serangan binatang buas dan kelompok lain dalam memperebutkan makanan. Nah, selanjutnya penjelasan yang kedua, yaitu ternyata ilmu kasepuhan ini juga berfungsi untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Masyarakat desa ini dulunya sering banget mengalami bahwa ada orang kaya, maka akan ada orang yang mencuri hartanya dengan cara kekerasan. Dampak yang ditimbulkan dari pencurian dengan cara kekerasan ini, yaitu banyak sekali menimbulkan luka-luka pada korban. Luka ringan, luka berat, hingga menyebabkan kematian. Dampak dari kerugian tersebut, maka banyak sekali masyarakat di desa ini yang mempelajari ilmu kasepuhan maupun ilmu bela diri. Ilmu kasepuhan ini juga dipercaya oleh masyarakat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan kekuatan spiritual. Nah, pernyataan yang ketiga yaitu pada zaman penjajahan, desa ini juga ikut serta melakukan perlawanan terhadap Belanda. Keberadaan Belanda di Indonesia kurang lebih 350 tahun ini menimbulkan banyak sekali permasalahan di berbagai bidang. Rakyat menderita dan sengsara. Pada awalnya, perlawanan ini hanya dengan menggunakan cara fisik, yaitu perlawanan. Senjata yang digunakan pada saat itu adalah bambu runcing. Bambu runcing berasal dari tumbuhan bambu dengan tinggi 10 meter hingga 20 meter. Nah, teman-teman, ketika Jepang mendekati Pulau Jawa pada akhir Februari 1942, Belanda mengira bahwa Jepang akan menurunkan banyak pasukan payung Kalijati. Maka Belanda memperluaskan ribuan bambu runcing untuk menjebak para pasukan Jepang. Tetapi pasukan Jepang malah mendarat di pantai dekat Eteran menuju Sumbang dan langsung mengancam Kalijati. Maka dari itu, awalnya ribuan bambu runcing tadi yang niatnya digunakan Belanda untuk menjebak Jepang justru digunakan Jepang sebagai alat latihan baris berbaris para pemuda Jepang untuk ditunjukkan kepada musuh Jepang, yaitu Sekutu dan Belanda. Sejarah bambu runcing ini ternyata terdapat tokoh yang dikenal sebagai Jenderal Bambu Runcing. Siapakah dia? Dia adalah Kiai Haji Supki dari kota Parakan. Kiai Haji Supki melaksanakan musyawarah bersama masyarakat Temanggung dan menghasilkan kesepakatan. Nah, kesepakatannya adalah dibentuknya barisan kaum muslimin bersama Temanggung dan dipilihnya
bambu runcing sebagai senjata untuk melawan Belanda. Hal ini dilatar belakangi sedikitnya persenjataan yang dimiliki masyarakat pada saat itu. Bahwa Kiai Haji Sumomiharjo merintahkan Haji Bagawi untuk memanggil para pemuda-pemuda Parakan, seperti Ihsan dan Abu Zar, serta Sunario dan Suroyo. Mereka diperintahkan untuk mencari bambu-bambu wulung, bambu ater yang sudah tua untuk digunakan sebagai bambu runcing. Kedua bambu tersebut dipilih agar mudah digenggam dan tidak mudah rapuh. Warga veteran desa ini yang dulunya mengikuti perlawanan terhadap Belanda dengan bambu runcing ini sampai sekarang masih dikenang oleh masyarakat setempat. Penghormatan masyarakat terhadap para pejuang dari desa ini yaitu dengan cara menancapkan bambu runcing sebagai tanda penghormatan pada tanggal 16 April 2013. Nah, teman-teman, dari pernyataan-pernyataan tersebut muncullah istilah jagoan. Desa Jagoan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Sekian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.